Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia dengan NIM 87730495. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD semester 7 jurusan PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya Pokjar Jombang. Baik, tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini ada 3. Yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah tabel pengamatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar. Berikut ini adalah cara kerjanya. Selanjutnya, mari kita amati lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Lingkungan yang saya amati kali ini adalah lingkungan persawahan. 10 makhluk hidup yang akan saya amati terdiri dari 5 tumbuhan dan juga 5 hewan. Tumbuhan yang akan saya amati yang pertama adalah padi, yang kedua adalah pohon jati, yang ketiga pohon beringin, yang keempat putri malu, dan yang kelima pacar air. Sedangkan 5 hewan yang akan saya amati yang pertama adalah burung pipit, yang kedua adalah ikan gadul, yang ketiga adalah capung, yang keempat adalah semut, dan yang kelima adalah keong sawah. Sekarang mari kita lakukan pengamatan terhadap makhluk hidup yang ada di lingkungan persawahan. Baik, sebelum saya membahas tentang pengamatan di lingkungan persawahan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup pasti bernafas, baik hewan maupun tumbuhan. Pada hewan biasanya menggunakan alat pernafasan seperti paru-paru, insang, dan pundi-pundi udara. Sedangkan pada tumbuhan biasanya menggunakan stomata dan juga lentisel. Yang kedua yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Sedang pada tumbuhan biasanya bergerak namun tidak berpindah tempat. Gerakan pada tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup ketika disentuh, dan juga tunas atau batang yang tumbuh dan bergerak ke arah cahaya. Sedangkan pada hewan ada yang bergerak menggunakan kaki seperti sapi atau kambing. Yang kedua ada yang menggunakan insang seperti ikan. Yang ketiga ada yang menggunakan sayap seperti burung, capung. Dan yang terakhir menggunakan perut seperti cacing atau keong sawah. Yang ketiga yaitu perlu makan atau nutrisi. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Pada hewan biasanya memperoleh makanan dari tumbuhan dan juga hewan-hewan lain. Sedangkan pada tumbuhan dia memperoleh makanan dari dalam tubuhnya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat adalah tumbuh. Tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari jumlah daunnya yang semakin banyak, batang yang semakin tinggi dan semakin besar. Sedangkan pada hewan dapat kita lihat dari besar, berat, dan tinggi dari hewan tersebut yang menyerupai dengan induknya. Yang kelima adalah perkembangan. Pada saat terjadi pertumbuhan pasti diiringi dengan perkembangan. Baik, pada proses perkembangan dapat kita ketahui bahwa adanya perubahan pada susunan-susunan sel dan juga fungsi organ-organ tubuh yang lebih sempurna dan matang. Setelah melakukan pengamatan dapat kita ketahui bahwa yang pertama pada tumbuhan padi dia bernafas menggunakan stomata dan juga lentisel, kemudian bergerak dan menerima rangsangan ditunjukkan dengan tumbuhnya ke arah datang cahaya, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah pohon jati. Pada pohon jati dapat kita ketahui dia bernafas menggunakan stomata dan juga lentisel, kemudian bergerak dan menerima rangsangan, ditunjukkan dengan tumbuhnya ke arah datang cahaya, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pohon beringin. Pada pohon beringin dia bernafas menggunakan stomata dan lentisel, kemudian bergerak dan menerima rangsangan, ditunjukkan dengan tumbuh ke arah datangnya cahaya, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Yang keempat adalah tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu dia bernafas menggunakan stomata dan juga lentisel, kemudian bergerak dan peka terhadap rangsangan. Hal ini ditunjukkan dengan tumbuhnya ke arah datang cahaya dan daun putri malu yang menutup ketika disentuh. Kemudian, tumbuhan putri malu memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Tumbuhan pacar air. Pada tumbuhan pacar air, dia bernafas menggunakan stomata dan juga lentisel, kemudian bergerak dan menerima rangsangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan ke arah datangnya cahaya dan juga terjadinya bunga yang mekar. Kemudian memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Yang keenam adalah burung pipit. Burung pipit bernafas menggunakan paru-paru atau pundi-pundi udara. Kemudian dia bergerak dan menerima rangsangan, memerlukan makanan atau nutrisi dari biji-bijian, tumbuh dan juga berkembang. Yang ketujuh adalah ikan gadul. Ikan gadul bernafas menggunakan insang, kemudian bergerak dan menerima rangsangan, perlu makanan atau nutrisi yang diperoleh dari lumut atau kutu air, dan juga dia mengalami tumbuh dan berkembang. Yang kedelapan adalah keong sawah. Keong sawah bernafas, bergerak dan menerima rangsangan, kemudian memerlukan makanan atau nutrisi yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti enceng gondok, padi, atau tumbuhan berdaun. Selanjutnya dia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kesembilan adalah capung. Capung bernafas, bergerak dan juga menerima rangsangan, kemudian memerlukan makanan yang diperoleh dari lalat, nyamuk, atau serangga air lainnya. Capung juga mengalami pertumbuhan dan juga berkembang. Yang ke-10 adalah semut. Dia bernafas, kemudian bergerak dan menerima rangsangan, perlu makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak dan menerima rangsangan, perlu makanan atau nutrisi, tumbuh dan juga berkembang. Ya, tumbuhan yang saya amati memenuhi ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya daun putri malu yang menutup ketika disentuh, adanya bunga yang mekar, dan adanya tunas pohon atau tumbuhan yang bergerak ke arah datangnya cahaya. Persamaan dan perbedaan makhluk hidup yang saya amati yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, sama-sama bernafas. Yang membedakan adalah alat pernapasan yang digunakan. Pada hewan ada yang menggunakan insang, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Sedangkan pada tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel. Yang kedua adalah bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Persamaannya, tumbuhan dan hewan pasti bergerak untuk mencari makanan atau untuk melindungi diri. Perbedaannya adalah alat yang digunakan. Yang pertama, pada hewan ada yang bergerak menggunakan sayap, sirip, kaki, ataupun otot perut. Sedangkan tumbuhan bergerak ada yang berupa bunga yang mekar, daun yang menutup ketika disentuh, dan pergerakan tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya. Kemudian yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Tumbuhan dan hewan sama-sama memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Perbedaannya adalah hewan ada yang memperoleh makanan dari tumbuhan atau hewan-hewan lain, sedangkan pada tumbuhan dia memperoleh makanan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri melalui proses fotosintesis. Yang keempat adalah tumbuh. Persamaannya, hewan dan tumbuhan pasti mengalami pertumbuhan. Perbedaannya, pada tumbuhan dapat kita lihat pada ukuran batang, tinggi batang, banyak daun, dan juga lebatnya bunga atau buah. Sedangkan pada hewan dapat kita lihat ukurannya yang bertambah besar dan menyerupai induk dari hewan itu sendiri. Yang kelima adalah berkembang. Pada hewan dan tumbuhan pasti mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan kematangan fungsi-fungsi organ yang ada pada tumbuh-tumbuhan dan juga hewan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan pasti mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kematangan fungsi atau organ-organ yang ada pada dalam tubuh tumbuhan maupun hewan.
Perbedaannya pada hewan dibuktikan dengan perubahan bentuk yang dialami, kemudian fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh, serta terjadinya proses kematangan reproduksi. Sedangkan pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga, buah, dan biji, serta fungsi-fungsi organ pada tumbuhan yang lebih matang. Sekian praktikum yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.